tangisilah apa yang mesti ditangisi, wahai TV broadcast. Sesalkanlah apa yang kamu sesalkan, wahai TV broadcast. Saya paham mungkin Anda khawatir akan kerugian dari segi bisnis. Tapi jangan itu digunakan peluang untuk menghadang perkembangan teknologi dengan mempersulit penggunaan jasa internet, sosial media, maka itu menghadang ekspresi manusia. Itu adalah pelanggaran terhadap HAM. Jadi Kenapa? kalau misalnya itu misalnya itu bisa diketok. Jadi itu yang melanggar HAM siapa? Pemerintah RI. Negara melanggar HAM. Negara. Karena kan Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, ini ada isu yang penting nih, men. Gue mesti tanya nih, gue mesti diskusi sama siapa lagi? Guru kita, Babe Saidi. Nah, Babe pasti ngikutin. Saya yakin Babe ngikutin mengenai gugatan RCTI kepada MK untuk merubah undang-undang penyiaran ini, Be. Ini kalau saya melihatnya gini, Be. Ini dikorbankan nih bisa jadi, Be. Karena walaupun target mereka ini adalah OTT-nya atau provider-provider para YouTube, kayak Instagramnya, Facebooknya, yang untuk ikut tunduk dalam undang-undang penyiaran yang baru, maunya mereka, gitu kan, Be, ya, maunya mereka. Yang saya takutkan adalah apabila mereka nih akhirnya diketok undang-undang itu dan tunduklah para OTT ini, dan ini kan yang dikorbankan jadinya para konten kreator, Be, dan orang-orang yang ingin bermain sosial media, ingin posting sesuatu di sosmednya, ingin ngobrol, ingin bicara, ingin dapat informasi. Gimana tanggapan Babe mengenai hal ini? Iya, nomor satu kita tertibkan dulu dalam persoalan peristilahan lah. Iya, Be. Perubahan itu mengandung penambahan konten atau pengurangan. Penambahan sih, Be, maunya mereka ini, Be. Jadi judicial review-nya itu dia mau tambahkan nih, Be, kata-kata ada internetnya di situ. Jadi selain yang frekuensi, selain TV semua itu, yang berhubungan sama internet pun tunduk terhadap undang-undang penyiaran. Jadi begini kan, itu perusahaan-perusahaan internet itu sudah menyelesaikan administratif ketika mereka mau beroperasi di Indonesia. Administratif seperti apa maksudnya, Be? Ya, perizinan. Oke. Karena dia memakai internet, ya kan. Iya. Di sini itu apa namanya, nggak bisa sembarangan beroperasi suatu negara. Dia itu sudah dia penuhi. Jadi yang tunduk terhadap semua aturan penyiaran itu di mana? Jadi jangan dilupakan, undang-undang ini adalah mengikat warga negara Indonesia, ya kan? Jangan dilupakan. Mengikat itu maksudnya gimana, Be? Ya, yang tertakluk kepada undang-undang ini adalah warga negara Indonesia. Nah, orang-orang asing itu ada salurannya sendiri. Salurannya sendiri dalam hal ini lebih kepada apa itu urusan pengembangan bisnis dia ke negara orang. Kan itu ada aturannya. Dan dia sudah penuhi itu, kalau nggak bisa beroperasi. Oke. Gitu. Ya, Jadi ditambahin apa, nggak bisa, penambahan itu nggak boleh, pengurangan bisa. Oke. Judicial review itu nggak boleh ada penambahan? Nggak bisa. Pengurangan bukan penambahan, nggak pernah ada. Ketentuannya begitu, tugas dari MK. Untuk MK, Be, ya? Ya misalnya kan Kecuali begini. kalau dibahas di DPR beda cerita gitu, Be. DPR lain lagi. Nah, misalnya begini kan, ada undang-undang menyatakan ketentuan kasih makan hewan, ya kan, yaitu papaya, mangga, pisang, jambu. Kita tambah pakai cermek dong, Pak, gitu kan, nggak bisa. Mangga, pisang, jambu, papaya, mangga, pisang, jambu, gitu kan misalnya. Jambunya nggak usah, itu bisa. Oh, judicial review itu menghilangkan poin boleh, tapi menambahkan tidak boleh. Nggak bisa. Oh. Nggak pernah terjadi selama MK beroperasi, katakanlah di sini. Oke. Jadi itu dari mana dia punya ide memajukan ke situ? Iya. Ya khawatirnya dia ingin minta surat rekomendasi, itu juga nggak bisa. Karena putusan MK kan berupa rekomendasi kepada DPR. Oke. Bukan MK yang upes.
pepaya, mangga, pisang, jambu, buang jambunya, bukan MK yang buang adalah DPR. Oh, harapan mereka sebenarnya kalau Babe analisa nih, mereka nih nggak mungkin bisa menghilangkan karena MK tidak berwenang untuk hal itu. Paling mentok MK memberikan rekomendasi kepada DPR. Itu nggak bisa juga. Oh, nggak bisa juga? Nggak bisa kan, rekomendasi itulah produk MK. Oke. Yaitu berdasarkan jalannya persidangan. Oke. Akhirnya disepakati pepaya, mangga, pisang, jambu yang dibuang jambu. Iya. Jadi MK membuat surat Oke, kepada DPR. kalau yang berkurang itu. Iya. Kalau yang nambah pun dia nggak boleh merekomendasikan. Nggak ada rekomendasi nambah. Oh. Begitu. Jadi oke. mestinya kalau minta nambah dia langsung ke DPR. Oke, harusnya dia langsung ke DPR. Iya. Tapi alhamdulillah, Be, kemarin saya udah ketemu pimpinan DPR ngebela kita, Be. Ngebela konten kreator sih, Be. Iya. Bang Sufmi Dasko. Dia nyampein juga memang banyak juga dia nyerap banyak aduan-aduan masyarakat di situ. Iya. Oke, jadi intinya MK tidak boleh menambahkan. Tidak boleh. Oke, kecuali kalau dia mau lewat DPR gitu, Be, ya. Dia lihat DPR, hak dia dong. Iya kan, dia ke DPR, menghadap pimpinan DPR, seluruh TV broadcast, ya kan, menghadap pimpinan DPR. Kami minta ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam jasa komunikasi satelit itu supaya mengikuti undang-undang penyiaran, tunduk sama undang-undang penyiaran. Undang-undang penyiaran tidak titik berangkat sama dengan BKPM, beda. Waktu undang-undang penyiaran disusun, titik berangkatnya beda dengan PMA, penyusunan PMA. Penanaman modal asing. Iya. Oke. Ini memang untuk warga negara Indonesia dibuat. Oke, kalau menurut Babe nih, Be, ya, menurut Babe, apa sih motivasi RCTI dan iNews ini menggugat itu, Be? Yang pertama begini ya, mungkin secara tidak disengaja mereka ini TV broadcast ini tidak menyadari bahwa perubahan teknologi juga membawa akibat kepada media-media penyiaran, ya kan? Jadi misalnya ketika hadir TV pada 24 Agustus 1962, bertahap radio berkurang. Pertama, Be? 24 Agustus 1962. Itu pertama TVRI. TVRI. Oke. Bertahap berkurang radio. Sampai sekarang ini radio masih ada, tapi tinggal di mobil saja. Iya. Di mobil masih orang setel tuh. Iya. Karena apalagi setelah kaset, ya kan, CD udah nggak musim lagi kan. Udah lebih jarang lagi orang mendengar lebih radio. jarang lagi orang radio saja. Oke. Didengar. MP3 aja gitu. Iya. Oke. Jadi itu yang mesti dia pahami, ada perubahan itu. Dan ketika itu juga TV komersial muncul, kan surat kabar juga banyak yang tutup. Oke. Radio-radio seberapa favoritnya surat kabar pada masa itu kan, Be? tutup. Radio siaran niaga juga banyak yang tutup ketika muncul TV komersial. Nah, sekarang TV komersial juga mesti menyadari perubahannya zaman. Adanya internet ini, muncullah YouTube, FB, muncul Instagram, itu harus dia terima. Iya. Jangan coba menghadang ini. Kalau memang Babe kok tahu-tahuan, Be, Instagram gitu. kalau dia mau menghadang produk modernisasi teknologi, mestinya dia hadang James Watt. Waktu James Watt bikin ketel uap. James Watt nggak boleh ketel uap. Apa-apaan lo? Ya kan? Nggak boleh lo. Mestinya begitu. Waktu Edison. Thomas Alva Edison. Bikin lampu. Bikin lampu. Jangan lo, orang udah bisa pakai patromak. Iya. Pakai lilin. Ntar bisnis petromak gue bangkrut nih. Gara-gara lo ada lampu gitu. Ada lampu colen, lampu minyak tanah. Apa-apaan lo? Bikin lampu listrik. Nggak bisa begitu dong. Iya. Ya kan, nggak bisa begitu. Itu mesti dia pahami. Ya, erat bersaudara bikin pesawat gitu, Be. Iya, apalagi itu jangan dong. Iya, Ya kan? iya. Nggak boleh begitu, ya kan? Iya. Itu satu soal ya, yang menyangkut masalah kesadaran kita. Kita nggak bisa hentikan perkembangan teknologi. Perkembangan zaman. Nggak bisa. Apakah juga ini kita berakhir dengan internet? Dengan YouTube, dengan Instagram, dengan FB berakhir? Belum tentu. Belum tentu ini era terakhir. Atau bahasa sekarang, ini bukan tanda-tanda akhir zaman. Bukan. Masih ada lagi ke belakang, kita nggak tahu apa yang di produk manusia.
Iya. Mungkin jam tangan kita udah lengkap, Iya. ya kan? Iya. Kita pakai di sini apa aja kita bisa. Sekarang udah ada itu, Be. Udah ada. Udah ada itu, Be. Ketinggalan saya kan. Nah, itu yang mesti disadari. Jadi, ya kan, tangisilah apa yang mesti ditangisi, wahai TV broadcast. Sesalkanlah apa yang kamu sesalkan, wahai TV broadcast. Tapi kau tidak bisa putar balik jarum jam itu dari kiri ke kanan. Yaitu kanan kiri. Tak bisa kau putar. Saya paham mungkin Anda khawatir akan kerugian dari segi bisnis. Ya kan? Saya mungkin Anda mengalami kerugian. Tapi jangan itu digunakan peluang, ya kan, untuk menghadang perkembangan teknologi. Khususnya berpendapat, Be. Khususnya berpendapat. Orang-orang mau berpendapat. Itu aspeknya lain. Itu aspeknya lain. Nanti kita akan lihat lagi dengan mempersulit penggunaan jasa internet, sosial media, maka itu menghadang ekspresi manusia. Itu adalah pelanggaran terhadap HAM. Jadi Kenapa? kalau misalnya itu misalnya itu bisa diketok. Jadi itu yang melanggar HAM siapa? Pemerintah RI. Negara melanggar HAM. Iya, negara. Karena kan kalau undang-undang penyiaran ini diketok, Be, yang melanggar negara. Kalau permintaan dari TV broadcast yang jubirnya katakanlah begitu ya. Itu RCTI, itu negara. Bagaimana Mursi kan gagal menghentikan internet. Pernah ada sejarahnya ini? Ada. Mursi itu waktu sebagai presiden Mesir, itu gagal. Timbul reaksi yang keras terhadap itu. Itu perlawanan. Karena kita jangan lupa, kalau itu dilakukan, kalau MK mengoke apapun bentuknya, anggaplah oke gitu ya, apapun bentuknya, maka itu adalah pelanggaran terhadap kesepakatan PBB bahwa 2030 adalah hari dinyatakan terbuka komunikasi antar manusia di dunia. We are the world. Kalau ini maka Indonesia negara yang paling ketinggalan zaman. Ya kan? Kenapa mesti pakai HP? Tapi negara-negara lain kayak Amerika, misalnya Malaysia pun katanya udah. Iya, undang-undangnya kan tidak seperti yang diinginkan oleh RCTI. Jangan dibilang begitu dong. Kita kan bukan orang geblek, ya kan? Bukan orang geblek, berani duduk di macan idealis kan bukan kita orang geblek. Itu negara demokratis, proses pembentukan undang-undangnya juga beda dengan di sini. Dan jangan lupa strategi Amerika Serikat tidak lagi, terutama Partai Republik, tidak lagi mendemokratisasikan pemerintahnya. Tidak, gimana maksudnya itu, Bet? Tidak lagi mendemokratiskan pemerintahnya. Maksudnya gimana, Bet? Ya artinya reformasi yang mengubah 4 kali undang-undang kan inginkan pemerintahan yang demokratis. Kita nih ya, Be. Indonesia kita ya kan menginginkan pemerintah yang demokratis. Tahu-tahu kan jadi komersial. Komersial. Lah kan nggak murah kita mencaleg, mencabut, mencawalkot dan sebagainya kan nggak murah. Ada biayanya besar. Ada biaya besar. Nah itu jadi tidak demokrasi juga. Jadi mereka berjalan, masyarakatnya yang didemokratisasikan, sehingga dengan demikian timbul kecerdasan rakyat. Itu yang sekarang, yang kemarin dia tempuh ya salah. Jadi balik lagi, kalau sampai ini dilakukan, MK melakukannya, silahkanlah wewenang dia. Pas lagi berkuasa kapan lagi, ya kan? Ini dia lakukan, dia akan mengalami Mursi, langsung jatuh Mursi, nggak bisa, karena nggak boleh dihalangi komunikasi antar manusia di seantero dunia ini. Itu sudah masanya mereka berkomunikasi tidak perlu fisikal, tapi ideal. Komunikasi itu harus berjalan sekarang. Jadi pikiran-pikiran macan idealis kan diikuti juga di negara lain. Iya kan? Viewernya kan banyak di negara-negara lain, negara-negara maju. Itu kalau itu dihadang, dipersulit. Misalnya nanti kalau sudah oke yang sekarang ini, sudah dilanjutkan lagi,
bahwa pembuat konten itu mesti berbadan hukum sesuai OTT-nya dengan maksudnya B, yang mereka mau OTT-nya, iya. YouTube-nya gitu. Iya, mesti berbadan hukum, memenuhi persyaratan sebagai perusahaan, sebagai laiknya mau bikin televisi, nggak ada yang nyanggup. YouTube pun nggak sanggup. Pengisi yang mengupload nggak sanggup. Karena mengikuti aturan dari Aturan YouTube yang sangat ikut ketat, undang-undang penyiaran nggak gitu bisa. ya. Oke. Itulah yang dinamakan menghambat program PBB. Ini bukan soal kecil, pemerintah ini lagi sempoyongan. Lagi sempoyongan, pemerintah ini dihajar kopit-kopit. Ya kan? Berapa yang udah jam malam? Saya cuma rada heran. Kok jam malam diumumkan oleh pemerintah sipil? Kan jam malam itu infrastruktur negara atau wilayah yang dikatakan berada dalam status zaman dulu Stad Oorlog van Beleg. Sekarang namanya darurat militer. Kan itu. Kok sekarang Walkot umumkan? Ya kan? Itu aneh saja. Oke lah, faktanya Bogor dan Depok udah jam malam. Ya kan nanti katanya mau melebar kemana-mana. Jadi pemerintah ini lagi sempoyongan menghadapi resesi. Jangan salah, walaupun yang umumkan Pak Mahfud MD, walaupun masih kurang 0,1%. Saya bingung gimana ngitungnya ya. 99,99% gitu ya. Iya, masih kurang 0,001%. 0,01%. Bagaimana ngitungnya ya? Ya kita bahas resesi tapi masih kurang 0,01%. Masa begitu ngitungnya dari mana? Iya. Ya kan? Iya. Ini kan tanggal 1. Iya. Dinyatakan resesi. Kita lagi resesi, lalu pemerintah ini juga nanti dituduh melanggar HAM, dituduh melanggar kesepakatan PBB 2030. Manusia sudah berkomunikasi antar sesama mereka. Ya. Ini nggak gampang. Lu orang tidak bisa sumbalangan, ya kan? Lu orang jangan sumbalangan. Kalau mau usul apa-apa tuh pikir dari berbagai aspek, jangan satu aspek saja. Iya. Begitu. Ini menarik teman-teman. Jadi gini ya, gue tanyakan ke Babe karena memang Babe ini kan dari segala macam jenis media pada masanya. Pada masanya dari zaman koran, radio, TV, beliau ini sudah eksis pada masanya gitu loh. Jadi koran Babe sempat eksis, di TV, radio, TV, bahkan sampai YouTube pun sekarang Babe sangat eksis. Tanggapan beliau ini gimana? Itu yang menarik kan itu, Bian. Karena Babe kan sudah ikut dalam perubahan-perubahan zaman itu gitu loh. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini? Semoga mereka betul-betul serius mempertimbangkan tadi yang seperti Babe bilang, segala aspek, bukan hanya satu sisi aspek aja, karena ini justru malah berbahaya Be ya kalau sampai ini keketok Be ya. Iya terserah, kalau dia lakukan itu dia jerumuskan pemerintah itu aja. Iya kan? Iya kan? Iya. Tentu banyak yang joget kan. Banyak yang joget. Ya kan terserah saja. Kita ini rakyatku. Lu mau bikin apa urusan lo. Kalau lu bikin begini ini risikonya. Lu bikin begini ini risikonya. Lakukan. Dan kagak dipikirin dulu begitu loh, Bang. Kagak dipikirin. Ya kan? Lu kan banyak duit, lu lakukanlah apa yang mau lakukan. Iya. Coba lu lihat nanti akibatnya. Iya. Ya, teman-teman, ini menarik banget, teman. Jadi kalian yuk kita sebarkan ke seluruh sosial media kalian, semua masing-masing. Mumpung ini masih bebas kita untuk bersosial media, jangan sampai nanti udah nggak bebas, udah terikat sama undang-undang penyiaran, repot nih urusan jadinya. Walaupun Babe lebih yakin ini nggak akan berani MK ketok palu ini, gitu kan Be? Dia bisa saja dia berani, silakan aja makanya. Begitu Be? Iya. Silakan, kita ini rakyat, lu lakukanlah apa yang lu mau lakukan. Iya. Lakukanlah. Lu jogetlah apapun lagunya lu joget. Tapi nanti ada risikonya untuk negara dan untuk pemerintah ini. Iya. Ya, teman-teman, tulis komentar kalian, sebarkan, dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.